Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Dokter Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pengisian atau charging system pada kendaraan ringan. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi, prinsip kerja, dan komponen dari sistem pengisian. Ini outline-nya. Gambar yang saya tunjukkan ini merupakan outline atau rangkaian dari sistem pengisian konvensional yang masih menggunakan regulator tipe kontak point atau cut out bahasa bengkelnya. Komponennya sendiri di sini ada baterai, kemudian ada alternator yang terhubung melalui tali kipas ke crankshaft puli. Kemudian di sini ada regulator tipe kontak point. Kemudian di sini ada kunci kontak. Sedangkan gambar di sebelahnya merupakan rangkaian dari sistem pengisian dengan menggunakan IC regulator, di mana regulator sudah menjadi integrated circuit dan terpasang built-in pada alternator. Jadi regulatornya sudah terpasang menyatu dengan alternator. Komponennya di sini ada alternator built-in dengan IC regulator, kemudian ada baterai, ada lampu discharge warning lamp atau lampu indikator pengisian yang mengindikasikan bahwa sistem pengatian mengalami malfungsi nantinya ketika dia menyala pada saat mesin hidup. Kemudian ada kunci kontak. Pada dasarnya sistem pengisian sendiri di sini fungsinya dia untuk mengisi kembali arus listrik ke dalam baterai. Karena baterai pada mobil analoginya seperti toren air, yang ketika toren air itu penuh digunakan dalam waktu tertentu, maka otomatis air di dalam toren juga akan habis. Begitu juga dengan baterai. Baterai dengan kapasitas penuh kemudian digunakan untuk menyalakan komponen kelistrikan pada mobil seperti lampu, audio, AC, sistem pengapian, dan sistem kelistrikan lainnya pada mobil yang memerlukan arus listrik, maka baterai tersebut pun kapasitasnya juga akan berkurang, bahkan akan habis jika dalam waktu tertentu digunakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem khusus, sistem yang akan mengisi kembali arus listrik ke dalam baterai, sehingga mobil tidak memerlukan charger eksternal, karena sudah include di dalam sistem di dalam kendaraan atau menyatu dengan mobil tersebut. Oleh karena itulah diciptakan sistem pengisian atau charging system. Fungsinya sendiri, selain untuk mengisi arus listrik ke baterai, sistem pengisian ini juga akan menggantikan fungsi baterai, yaitu untuk mensuplai arus listrik ke seluruh sistem kelistrikan selama mesin hidup. Jadi ketika mesin mati, baterai mensuplai listrik. Ketika mesin hidup, baterai diisi listrik oleh sistem pengisian, dan fungsi baterai mensuplai listrik digantikan juga oleh sistem pengisian. Sehingga semua komponen kelistrikan yang ada pada mobil, baik AC, audio, lampu, semuanya akan disuplai dari sistem pengisian. Proses kerja dari sistem pengisian ini ada 3 outline utamanya. Yang pertama, pembangkitan yang terjadi pada komponen alternator, di mana di sini arus listrik AC dibangkitkan melalui komponen rotor dan stator. Yang kedua, fungsi penyearah yang dilakukan oleh dioda, include di dalam alternator juga, yaitu untuk menyearahkan atau merubah arus listrik alternating current menjadi arus listrik direct current. Kenapa? Karena baterai ini menggunakan
arus listrik direct current. Sehingga yang dihasilkan oleh alternator dalam bentuk alternating current harus dikonversi terlebih dahulu menjadi direct current untuk kemudian baru disalurkan ke baterai maupun seluruh komponen kelistrikan di dalam mobil. Yang ketiga, fungsi pengaturan tegangan pengisian yang dilakukan oleh siapa? Oleh komponen yang disebut dengan regulator. Mengatur tegangan pengisian supaya tetap stabil di kisaran 13 sampai 14 volt baik saat kecepatan rendah, kecepatan sedang maupun kecepatan tinggi. Jadi alternator ini dipilih karena konstruksinya yang simple, tidak memakan banyak ruang, bahkan semakin kesini semakin kecil, dan cenderung endurance-nya tahan lama, awet, kerusakannya minim, paling pada keausan pada brush. Kemudian alternator ini juga mampu menghasilkan output yang tinggi pada saat mesin dalam kondisi langsam atau idle. RPM 600, 700, 800 pun alternator bisa menghasilkan arus listrik yang cukup untuk mengisi kembali baterai. Itulah kenapa alternator dipilih dalam sistem pengisian kendaraan. Berikutnya di sini slide ini akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang menghasilkan sistem pengisian. Yang pertama ada hukum Faraday yang berbunyi bila sebuah konduktor digerakkan di dalam medan magnet. Di sini ada sebuah konduktor yang digerakkan di dalam medan magnet. Ini medan magnetnya dihasilkan oleh magnet U yang menghasilkan garis gaya magnet di sini atau magnetic flux dari kutub utara ke kutub selatan. Menurut hukum Faraday maka akan timbul arus induksi pada konduktor tersebut. Yang ditunjukkan dengan apa? Bergeraknya jarum galvanometer. Kemudian diperkuat lagi oleh penemuan Sir John Ambrose Fleming atau yang dikenal dengan kaidah tangan kanan Fleming untuk sistem pengisian. Untuk kaidah tangan kiri Fleming digunakan untuk sistem penggerak mula atau starter. Fleming di sini hampir sama dengan hukum Faraday. Berbunyi apabila sebuah penghantar bergerak keluar memotong garis gaya magnet, ini ada sebuah penghantar bergerak keluar, ini arahnya dari dalam keluar, memotong garis gaya magnet yang bergerak dari kutub utara ke kutub selatan, jadi garis gaya magnetnya bergerak ke atas, maka menurut Sir John Ambrose Fleming, pada penghantar tersebut akan timbul gaya gerak listrik dengan arah kiri. Jadi arahnya ke sana. Yang ditunjukkan dengan bergeraknya jarum galvanometer. Nah, kemudian dianalogikan dengan gerakan tangan di sini. Di mana ibu jari menunjukkan direction of motion atau gerakan penghantar. Yang ini ditunjukkan oleh ibu jari. Sedangkan jari telunjuk menunjukkan direction of magnetic flux yang bergerak ke atas dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, kemudian jari tengah menunjukkan hasil arus listriknya. Bergeraknya kemana? Menurut Ambrose Fleming ini bergeraknya ke arah kiri. Sesuai dengan arah jari tengah. Yang disebut direction of current. Jadi currentnya akan bergerak pada penghantar ke sebelah kiri yang ditunjukkan oleh anak panah. Nah, kemudian dari prinsip ini dikonversi menjadi prinsip kerja dari generator. Di mana generator ini membangkitkan arus dengan cara memutar kumparan di dalam medan magnet. Di sini ada medan magnet yang dihasilkan dari kutub utara, kutub selatan. Ini magnet permanennya ini. Diletakkan sebuah penghantar tersebut diputar dan dihubungkan dengan rangkaian sebuah lampu, maka di penghantar tersebut akan timbul arus induksi yang ditunjukkan dengan lampu ini menyala. Nah, prinsip dari generator ini kemudian yang diaplikasikan pada prinsip kerja alternator. Hanya saja di alternator yang diputar adalah
magnetnya yang digantikan dengan elektromagnetis pada rotor koil. Jadi pada alternator ini prinsipnya adalah memutarkan magnet listrik di dalam kumparan. Nah, kumparannya ini nanti stator koil. Listriknya akan timbulnya di mana? Listrik AC akan timbul di stator koil. Ujung-ujung dari stator koil ini. Yang kemudian dikonversi menjadi arus DC oleh dioda. Elektromagnetiknya dihasilkan di mana? Di rotor koil. Rotor koil bisa merubah menjadi listrik karena kumparan rotor ini dialiri listrik dari baterai melalui brush dan slipring. Kemudian rotor koil diputar oleh siapa? Diputar oleh mesin melalui puli yang dihubungkan melalui tali kipas. Inilah yang mendasari prinsip kerja dari alternator pada sistem pengisian. Nah, kemudian di sini kita masuk komponen utamanya. Komponen utama dari sistem pengisian. Yang pertama, untuk gambar yang pertama ini adalah baterai. Baterai pada sistem pengisian, tadi sudah disinggung sebelumnya, bahwasanya baterai ini akan berfungsi sebagai akumulator atau penyimpan arus listrik DC yang dihasilkan oleh arus pengisian, sekaligus sebagai stabilisator tegangan, supaya tegangan yang dihasilkan berkisar di antara 13 sampai 14 volt. Stabilisator tegangan, karena pada dasarnya seluruh komponen kelistrikan pada mobil tegangannya kurang lebihnya adalah 12, 13, 14 volt pada mobil pada umumnya, walaupun ada beberapa yang menggunakan tegangan 24 volt. Kemudian komponen selanjutnya di sini ada kunci kontak atau ignition switch. Fungsinya tentunya menghubungkan, memutuskan arus listrik dari baterai yang nantinya akan menuju ke regulator maupun akan menuju ke lampu indikator pengisian. Kemudian di sini ada sikring, biasanya digunakan fuse CHG atau fuse chart sebagai pelindung sirkuit sistem pengisian. Kemudian komponen selanjutnya di sini ada kombinasi meter. Kemudian kita sorot satu buah indikator gambar baterai warna merah biasanya atau warna orange. Ember warnanya ada yang merah, ada yang orange, tergantung dari tipe mobilnya. Tapi gambarnya umum, dia gambar baterai. Di sini adalah charge warning lamp atau lampu indikator pengisian. Di mana ketika kunci kontak on, dia masih menyala. Kemudian ketika mesin sudah dihidupkan, dia akan mati dalam waktu sekian detik, menunjukkan bahwa mesin atau sistem pengisian sudah bisa menghasilkan arus listrik sendiri untuk mengisi kembali baterai maupun mensuplai ke komponen-komponen kelistrikan pada kendaraan. Ketika mesin hidup kok lampu charge warning lamp ini menyala, maka bisa dipastikan bahwa terjadi malfungsi pada sistem pengisian, sehingga pengemudi atau pemilik kendaraan harus segera menghentikan kendaraan dan berkonsultasi ke dealer atau ke mekanik untuk memastikan kerusakan yang terjadi pada rangkaian ataupun komponen dari sistem pengisian. Kemudian komponen selanjutnya adalah alternator. Disinilah fungsi pembangkitan, fungsi penyearahan terjadi, terutama fungsi pembangkitannya di sini antara rotor coil dan stator coil. Jadi arus listrik yang dihasilkan atau generatornya ya alternator ini. Alternator digerakkan oleh siapa? Digerakkan oleh mesin melalui puli crankshaft, puli alternator yang dikoneksikan atau dihubungkan melalui tali kipas, baik V-belt maupun serpentin V-rivet belt, tergantung dari jenis mesinnya. Kemudian di sini ada regulator yang fungsinya untuk mengatur tegangan pada saat kecepatan rendah, kecepatan sedang, maupun kecepatan tinggi supaya tetap stabil arus listrik, tegangan arus listrik yang dihasilkan
konstan di angka 13 sampai 14 volt. Tidak terjadi undercharge atau tegangan kurang dari standar maupun overcharge, tegangan melebihi standar. Untuk gambar yang ini adalah regulator tipe integrated circuit, sedangkan ini adalah tipe konvensional atau kontak coil. Inilah komponen-komponen yang menjadi satu kesatuan pada sistem pengisian atau charging system. Kemudian kita akan bedah satu-satu. Ini adalah alternator sectional view dari samping, kita cutting, kurang lebihnya komponennya akan terlihat seperti ini. Yang pertama ada puli. Puli ini yang nantinya akan digunakan untuk menggerakkan rotor coil. Siapa yang menggerakkan puli? Yang menggerakkan puli adalah puli crankshaft melalui tali kipas. Kemudian diteruskan ke rotor coil untuk kemudian bersama dengan stator coil menghasilkan arus listrik AC. Kemudian ada fan atau kipas pendingin untuk mendinginkan seluruh komponen di dalam alternator. Stator coil ini sebagai penghasil arus listrik AC-nya. Rotor coil untuk membagikan kemagnetannya sebagai pengganti dari magnet permanen pada prinsip kerja generator. Kemudian ini ada slip ring yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke rotor coil. Kemudian ada brush sebagai penghubung arus listrik dari luar ke dalam rotor coil. Ada brush positif yang terhubung ke terminal F nantinya pada sistem pengisian kontak coil, dan brush negatif yang terhubung ke terminal E pada sistem pengisian konvensional. Kemudian di sini ada dioda sebagai penyearah atau pengkonversi arus AC menjadi arus DC. Kemudian kalau kita bedah lagi, alternator AC ini komponennya banyak sekali, kurang lebihnya akan menjadi seperti ini. Ini yang tipe integrated circuit regulator, mulai dari lock nut, puli, frame, ada bearing, ada alternator AC, kemudian end frame, ada rectifier, ada IC regulator, kemudian ada cover belakang. Ini komponen-komponen yang membentuk sebuah kesatuan menjadi alternator assembly. Nah, kalau kita pecah alternator, kita buka alternator, maka komponen yang di dalamnya kurang lebih akan seperti ini. Yang pertama ada rotor, di mana rotor ini berfungsi untuk membangkitkan elektromagnetis. Nah, ini komponennya, ini adalah kuku-kuku rotor ini untuk memperkuat kemagnetan pada rotor coil. Di dalamnya ini yang kabel-kabel dalam ini adalah rotor coil. Ini fan. Untuk beberapa tipe ada fan yang menyatu, tapi tidak semua tipe itu menggunakan fan yang menyatu, karena dia menggunakan fan yang eksternal. Kemudian ini adalah slip ring sebagai penghubung listrik dari dan ke rotor coil. Jadi ujung-ujung dari rotor coil ini akan terhubung ke dua sisi slip ring ini. Slip ring. Kemudian ini adalah stator coil yang fungsinya untuk membangkitkan arus bolak-balik. Nanti arus bolak-balik ini dihasilkan dari ujung-ujung rotor coil, stator coil yang nantinya akan disearahkan oleh dioda. Ini adalah inti besi pada stator, sama seperti kuku-kuku. Ini berfungsi untuk memperkuat pembangkitan arus listrik yang terjadi pada stator. Kemudian di sini ada rectifier atau dioda sendiri yang ini, yang bulat-bulat ini. Ini ada dioda-diodanya. Ini sisi dioda positif. Cirinya dari terminal B yang ada di sini. Kenapa ini disebut terminal B? Ini pasti ada isolatornya, yang warna hitam ini isolator. Bisa terbuat dari karet atau plastik supaya tidak terjadi short. Maka ini adalah dioda positif. Kemudian yang ini yang terhubung ke terminal E adalah dioda negatif, terminal E atau ke massa atau bodi. Nah, ini adalah holdernya, pemegang diodanya, rumah diodanya. Rumah dioda ini berfungsi untuk meradiasikan panas yang dihasilkan
di dioda sehingga tidak terjadi overheat pada diodanya, akan mempengaruhi kualitas dari konverter arus listrik dari AC ke DC. Nah, ini ujung-ujung dari statornya nih. Ujung dari stator coil. Kemudian ini ada puli yang berfungsi untuk memutar rotor coil, meneruskan putaran dari puli crankshaft, fan bell, rotor coil. Ini ada frame, ada front frame dan rear frame. Ini yang front, ini yang rear. Tentu fungsinya untuk melindungi komponen-komponen di dalam alternator. Kemudian ada carbon brush di sini, di bagian yang sering aus. Fungsinya untuk mengalihkan arus listrik dari dan ke rotor coil melalui slip ring. Ini biasanya sering dicek, kemudian kalau aus ya diganti, karena akan mempengaruhi kualitas elektromagnetis yang terjadi pada rotor coil yang pada akhirnya akan mempengaruhi listrik yang dihasilkan. Kemudian regulator ini adalah tipe kontak point. Kenapa dipasangkan regulator? Karena tegangan yang dihasilkan oleh alternator bervariasi tergantung pada kecepatan. Tadi sudah disinggung, supaya tetap stabil pada kecepatan rendah, kecepatan sedang, maupun kecepatan tinggi. Pada saat sistem pengisian bekerja, listrik yang dihasilkan tetap konstan, maka harus dipasang item ini, regulator. Nah, regulator tipe kontak point, ini terminalnya, ada terminal IG, N, F, E, L, B. Komponennya ada voltage regulator yang berfungsi untuk mengatur tegangan pengisian, dan voltage relay yang berfungsi untuk mematikan lampu CHG atau lampu pengisian. Sedangkan ini adalah regulator tipe IC. Fungsinya sama dengan regulator tipe kontak point, hanya saja bentuknya lebih simpel, lebih tahan terhadap getaran, pengaturan tegangannya lebih pendek. Ya, ada tipe add-on dan ada tipe built-in. Kalau add-on dia masih terpasang di luar alternator, kalau built-in dia terpasang langsung di dalam alternator. Ya, itu saja untuk komponen-komponen dari sistem pengisian. Tadi sudah kita singgung mulai dari outline, fungsi, jenis sistem pengisian, kemudian prinsip kerja dari sistem pengisian, hukum-hukum yang mendasari sistem pengisian, dan juga komponen-komponen dari sistem pengisian. Untuk pembahasan berikutnya akan kita bahas mengenai wiring diagram kelistrikan atau current flow, baik pada tipe kontak point maupun current flow pada tipe monolitik integrated circuit. Itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan channel Dr. Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Saksikan terus channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe jika channel ini bermanfaat untuk Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Silakan jika ada pertanyaan ataupun request untuk pembahasan seputar dunia otomotif selanjutnya, bisa dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.